Inovasi Media. Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PKM hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mind mapping tentang brand design media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi media pembelajaran. So, check it out. Nah, baik teman-teman. Yang pertama yaitu types of media pembelajaran. Jadi, yang pertama ini adalah klasifikasi media pembelajaran menurut kelompok kami dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu media tradisional, yang kedua media audio, yang ketiga yaitu media visual, yang keempat yaitu media audiovisual. Cara singkatnya, kalau media tradisional ini adalah media yang bentuknya itu sudah lama, baik dari bahan maupun cara pembuatannya itu tidak meninggalkan kebudayaan tradisi masyarakat. Contohnya itu seperti cerita prosa rakyat, kayak legenda, terus dongeng, mitos, sage itu, terus nyanyian rakyat, teater rakyat, dan juga meliputi alat bunyi yang bersifat tradisional seperti kentongan, gong, beduk, dan lain-lain. Yang kedua ini media audio. Dari namanya sudah terlihat audio, yaitu media yang mana kita dapat merasakannya hanya dengan indera pendengaran saja, indera pendengaran yaitu telinga. Contohnya itu seperti rekaman pendidikan, radio, terus tape recorder, terus juga ada itu piringan hitam di zaman dulu, kaset, CD dan DVD, dan juga MP3 dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media visual. Nah, kalau dilihat dari tulisannya visual, berarti kan media yang itu dapat dinikmati hanya dengan indera penglihatan saja, tidak dengan pendengaran maupun indera yang lainnya, penglihatan. Kalau audio tadi pendengaran, kalau yang visual ini adalah penglihatan. Contohnya apa? Itu dibagi menjadi 2, ada yang non proyeksi, itu meliput benda nyata, itu bisa model, terus itu ada desain grafis, gambar, foto, terus juga ada diagram, grafik, dan lain-lain. Terus yang proyeksi itu namanya juga proyeksi, itu bisa LCD atau OHP, overhead projector, dan juga ada film bingkai atau slide. Yang keempat, yang terakhir yaitu media audiovisual. Dari namanya saja sudah terlihat, jadi gabungannya audio dan visual. Jadi media ini merupakan media yang bisa dinikmati dengan indera pendengaran dan juga penglihatan secara bersamaan. Contohnya itu seperti film bersuara, video pembelajaran itu termasuk, terus televisi, dan lain-lain. Mungkin cukup itu dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devi dan Ibu. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya di sini akan melanjutkan mind mapping yang isi 7 film. Yang pertama ada media lagu dalam bentuk audio. Nah, media lagu dalam bentuk audio ini adalah media atau bahan yang mengandung kesan dalam bentuk auditif. Nah, kenapa saya memilih media audio dalam bentuk lagu ini? Yang pertama alasannya yaitu dengan menggunakan alat perekam program audio disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pemakai. Misalnya pemakaian audio untuk belajar bahasa Inggris, yang pemakaiannya dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja. Yang kedua ada media audio dapat melatih siswa untuk menggambarkan daya imajinasinya yang abstrak. Yang ketiga yaitu media audio dapat merangsang partisipasi aktif para pendengar. Misalnya sambil mendengarkan siaran, siswa dapat melakukan kegiatan lain yang menunjang terhadap pencapaian tujuan. Yang keempat ada program audio dapat menggugah rasa ingin tahu siswa tentang sesuatu sehingga dapat merangsang kreativitas. Yang kelima ada media audio dapat menanamkan sikap positif terhadap para pendengar yang sudah dicapai dengan media lain. Yang
Yang keenam, ada media audio dapat menyajikan laporan-laporan aktual dan orisinal yang sulit dapat dicapai dengan media lain. Yang terakhir, ada program audio dapat mengatasi batasan waktu serta jangkauan yang sangat luas. Nah, yang kedua ada media video interaktif. Media video interaktif ini adalah media audiovisual yang menampilkan gambar dan juga pesan. Alasan saya memilih media ini yaitu yang pertama, video dapat memanipulasi waktu dan ruang sehingga siswa dapat diajak melamplang buana kemana saja walaupun dibatasi hanya dengan ruang kelas. Yang kedua yaitu video dapat menampilkan objek-objek yang terlalu besar dan juga yang terlalu kecil berbahaya atau bahkan tidak dapat dikunjungi oleh siswa. Yang ketiga, ada kemampuan media video ini juga dapat diandalkan pada bidang studi yang mempelajarinya keterampilan motorik dan juga melatih kemampuan kegiatan. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya yaitu Mbak Iin. Terima kasih. Lalu media pembelajaran yang sudah dikembangkan yang selanjutnya yakni media proses cerita rakyat berupa dongeng. Nah, dongeng ini adalah salah satu media tradisional yang pernah populer di Indonesia. Nah, pada zaman dahulu dongeng ini digunakan sebagai alat komunikasi orang tua kepada anak-anaknya untuk menanamkan nilai-nilai sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi. Lalu, mengapa sih media proses cerita rakyat ini mudah untuk dikembangkan? Yang pertama, yakni sebagai sistem proyeksi atau wish fulfillment, yakni alat pemuas impian masyarakat yang termanifestasikan dalam bentuk stereotip dongeng. Contohnya dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, cerita ini menceritakan tentang seorang gadis desa yang baik hati, jujur, dan juga lugu yang diperlakukan buruk oleh ibu tirinya dan saudara tirinya. Namun pada akhirnya Bawang Putih berhasil menikah dengan seorang pangeran. Dan yang kedua yakni sebagai alat pendidik. Seperti contoh sebelumnya cerita Bawang Merah Bawang Putih, kita dididik untuk menjadi orang yang jujur dan juga baik hati. Niscaya akan mendapatkan imbalan yang baik. Dan yang terakhir, sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi. Seperti contohnya dalam cerita Kata yang Congkak. Nah, cerita ini berisi sindiran kepada orang-orang yang hanya punya bicara namun sedikit bekerja. Nah, sifat kerakyatan bentuk kesenian ini menunjukkan bahwa ia benar-benar berakar dari kehidupan masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, hal ini biasanya sangat komunikatif dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk kalangan mahasiswa sendiri, hal ini mudah dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian grand design yang akan kami kembangkan yaitu mengenai game based learning. Apa itu game based learning? Game based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan game based learning, kita akan memberikan stimulus pada 3 bagian, yaitu pada bagian emosional, kemudian intelektual, dan psikomotor. Adapun tahapan dalam membuat game based learning yaitu pertama menentukan learning outcomes atau target pembelajaran. Yang kedua, memilih simulasi kegiatan atau rangkaian kegiatan atau permainan untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga, menyusun dan membuat urutan permainan. Adapun yang keempat, lakukan sesi dengan pertimbangan yang tepat. Yang kelima, melakukan penilaian peserta. Dan yang keenam, evaluasi keefektifan dengan menggunakan feedback dari peserta didik. Dan yang terakhir, atur ulang rancangan yang kita buat berdasarkan feedback dari peserta didik. Nah, game based learning yang akan kita kembangkan ini adalah Educandi. Nah, jenis game yang kita kembangkan ini termasuk dalam serious game dan termasuk dalam game for teaching. Jenis game yang akan kita kembangkan itu termasuk dalam game yang memiliki tujuan tersirat dan memiliki target yang harus dicapai. Kemudian mengenai game Educandi yang akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Indah. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang tipenya, terus juga medianya. Nah, tadi kan sudah disampaikan tentang grand design-nya.
untuk medianya, untuk kita penyalurannya ke siswa, kita menggunakan aplikasi Educandy. Jadi di zaman yang sangat canggih ini kan, media pembelajaran berbasis teknologi itu kan semakin berkembang. Jadi seiring berkembangnya zaman, kita sebagai calon pendidik juga harus pintar-pintar dalam membuat media itu supaya kelas itu berjalan tidak monoton, tapi juga tetap efektif seperti itu. Dengan apa? Jadi dengan pembelajaran yang tidak monoton tapi juga efektif itu perlu adanya pembelajaran inovatif agar peserta didik itu tertarik dengan pembelajaran. Misal kita kan mengambil mata pelajaran IPS, jadi dengan proses pembelajaran berbasis teknologi yang menyenangkan, peserta didik kan dapat terkesan ketika belajar IPS. Nah, proses pembelajaran itu perlu diukur dalam bentuk tes evaluasi yang memanfaatkan teknologi. Salah satunya teknologi mutakhir dalam evaluasi pembelajaran yaitu aplikasi Educandy. Jadi aplikasi Educandy ini merupakan aplikasi online berbasis website yang dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, penggunaan Educandy ini ditampilkan dengan tampilan yang sangat menarik, tentunya juga ada kesan berwarna dan mudah digunakan menjadi pengalaman evaluasi pembelajaran. Nah, penggunaan Educandy yang mudah ini dilakukan itu pengaturan berdasarkan jenis pertanyaan serta pilihan dan jawaban tertentu yang menyebabkan guru itu cukup mudah dalam beradaptasi dengan pembuatan instrumen teks menggunakan Educandy. Jadi kan tidak banyak ya, maksudnya mayoritas guru-guru pada saat ini kan masih beradaptasi dengan teknologi. Jadi seperti kayak yang sudah bisa dikatakan sudah guru yang lama, itu kan akan sulit memahami teknologi. Nah, di aplikasi Educandy itu guru itu sudah cukup hanya cukup mengakses pada website yang ada di Google, lalu nanti itu sudah ada kayak kayak arahan tersendiri untuk menggunakan aplikasi itu sendiri. Jadi peserta didik ini dapat menggunakan smartphone masing-masing dalam menggunakan aplikasi Educandy ini. Peserta didik hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan, pernyataan atau penyelesaian suatu permasalahan pada soal yang telah disediakan dalam Educandy dalam waktu tertentu. Nah, skor yang diraih peserta didik pun ditampilkan secara transparan dan urut dengan poin bagi jawaban yang benar serta poin bagi jawaban yang salah. Terus selain itu juga ada poin khusus bagi penjawab tercepat. Hal ini dapat memicu semangat peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang muncul dari Educandy. Nah, dengan adanya aplikasi Educandy ini diharapkan terciptanya pembelajaran IPS yang menyenangkan dan berkesan bagi peserta didik. Nah, jadi Educandy ini adalah aplikasi berbasis web yang memiliki slogan Making Learning Sweeter atau membuat belajar lebih manis. Nah, untuk pengaksesannya simak ya untuk langkah-langkahnya di bawah ini. Jadi Educandy ini dapat digunakan untuk membuat permainan daring yang menyenangkan. Nah, di Educandy ini seperti yang dilakukan pada saya, di sini sudah tertera seperti dunia permainan. Jadi selain kita bisa belajar, kita juga dapat bermain. Untuk langkah-langkahnya sangat mudah. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah membuka website Educandy, yaitu https://www.educandy.com atau yang sudah tertera di bawah ini ya guys. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi next mbak. Nah, di sini kan ada hari ini play or create game. Jadi kita ingin membuat game ini untuk student sebagai pelajar atau edukator sebagai guru seperti itu. Lalu lanjut mbak. Nah, ini sisi menariknya di sini. Jadi pada Educandy ini tuh ada beberapa fitur. Yang pertama ada teka-teki silang, pilihan ganda, mencari kata di antara kata, terus spell atau memberikan jawaban dengan cara mengeja huruf demi huruf, terus anagram atau pertukaran huruf, terus match up atau menjodohkan, memori memilih, terus dan lain-lain. Ini ya, ini variasi dari Educandy sendiri. Nah, nanti itu misal ya kita mau menggunakan match up mbak, ini yang ini ya match up. Sebentar loading. Oke. Visit. Sebentar ya, nungguin ya. Udah ini kan. Nungguin ya. Oke. Nah, di sini tuh jadi efektifnya di Educandy itu sangat mudah. Jadi ketika kita masuk, kita ada alarm misal ini kan. Kita tekan play.
sini tuh ada timernya. Terus di sini tuh ada latihan soal yang saya sebutkan tadi. Saya ini hewan. Ini namanya kelinci, ini namanya kambing atau apa, nanti tertera di sini semuanya beserta pilihannya. Misal ini apa anak-anak? Nah, misal gorila. Oke. Terus monkey. Tadi ada di sini. Gimana kak yang mana kak? Yang mana? Ini ya. Salah. Jadi kalau salah, Geleng-geleng. nanti di sini nggak mau geleng-geleng gitu, seperti itu. Baik, jadi seperti inilah penampilannya ketika ada you win, seperti itu ya keterangan kalau kita itu menjawab semuanya dengan benar. Tentunya juga ada alokasi waktu di sini. Ketika kita ingin mengulang lagi, itu di sini ada tombol ini, jadi bisa mengulang kembali seperti itu. Nah, mungkin itu ya sedikit dari saya tentang game sedikit ini. Semoga bermanfaat dan see you. Terima kasih telah menyaksikan.